Hari itu aku pulang membawa selembar kertas dari rumah sakit. Tipis, ringan, tapi rasanya seperti menindih seluruh tubuhku. Isinya cuma angka dan istilah medis yang tak semua aku mengerti. Tapi satu kalimat itu, kanker stadium 4, prognosis kurang dari 6 bulan, cukup jelas tanpa perlu diterjemahkan. Lucunya, aku nggak menangis waktu itu. Aku cuma duduk di dalam mobil, diam beberapa menit sambil menatap setir. Lalu aku menyalakan mesin, menyetel radio, dan menyetir pulang seperti biasa. Seperti aku habis belanja sayur, bukan habis divonis mati pelan-pelan. Sampai rumah, suamiku, Arga, belum pulang. Seperti biasa. Entah dia di kantor, di luar kota, atau entah di mana, aku sudah lama berhenti bertanya. Yang penting dia pulang seminggu sekali, itu sudah cukup buat orang-orang menganggap pernikahan kami baik-baik saja. Aku masuk ke rumah dengan langkah pelan. Rumah ini besar, dingin, dan terlalu rapi. Sejak awal, ini bukan rumah yang kupilih. Ini rumah yang sudah disiapkan untukku. Segalanya sudah diatur. Mulai dari warna tirai sampai siapa saja yang boleh datang saat jam tamu. Aku cuma tinggal menjalani, dan tersenyum di depan orang. Ibu mertuaku sedang duduk di ruang tengah, menonton televisi sambil memeriksa sesuatu di ponselnya. Dia tidak melihatku masuk, atau pura-pura tidak melihat. Aku sudah tidak peduli lagi. Besok jangan lupa datang ke acara keluarga besar Wirawan, katanya, masih menatap layar ponsel. Kamu pakai kebaya yang kemarin. Jangan aneh-aneh. Aku mengangguk kecil. Aku tahu maksud, jangan aneh-aneh, itu. Jangan berpakaian yang mencolok. Jangan bicara terlalu banyak. Jangan memalukan nama keluarga. Jangan menjadi diriku sendiri. Intinya, aku naik ke kamar, lalu duduk di tepi ranjang sambil membuka sepatu. Kertas hasil medis itu masih ada di tas. Aku ambil lagi, kubaca sekali lagi. Seolah akan ada kalimat yang berubah jika kubaca ulang. Tapi tetap sama. Tetap dingin. Tetap mengerikan. Aku berpikir, bagaimana aku bisa mengatakannya ke Arga? Atau, apakah aku perlu bilang? Dia bahkan tidak pernah benar-benar melihat ke arahku sejak beberapa tahun terakhir. Kami tinggal serumah, tapi hidup di semesta yang berbeda. Pernikahan kami bukan tentang cinta, bahkan sejak awal. Ini tentang kesepakatan, status, keluarga. Kami dijodohkan, dan aku waktu itu terlalu penurut untuk menolak. Aku pikir, ya sudah, mungkin memang ini jalanku. Tapi ternyata hidup seperti itu, kosong. Lama-lama, aku jadi asing dengan diriku sendiri. Aku lupa apa yang dulu aku suka, apa yang aku mau. Aku belajar menahan diri, belajar tersenyum saat ingin marah, belajar diam saat ingin menangis. Dan sekarang, ketika akhirnya aku tahu hidupku mungkin tinggal 6 bulan lagi, aku malah bingung harus mulai dari mana. 6 bulan. Itu waktu yang pendek, tapi juga cukup panjang untuk mempertanyakan semuanya. Aku membuka lemari, mengambil piyama, lalu mandi. Air hangat mengalir pelan ke kulitku. Di cermin kamar mandi, aku menatap wajahku sendiri. Pucat, mata sedikit cekung, tapi tetap tampak tenang, seperti biasa. Wajah yang sudah terlatih untuk tidak menunjukkan apapun. Malamnya, Arga pulang. Jam 11 malam, seperti biasa. Dia masuk kamar tanpa bicara. Meletakkan tas, melepas jas, lalu duduk di sisi tempat tidur sambil membuka ponsel. Kamu belum tidur? Tanyanya, singkat. Belum. Tadi pulang dari rumah sakit. Jawabku. Dia mengangguk, lalu berkata, nanti malam ada conference call jam 1. Aku nggak tidur dulu. Itu saja. Tidak bertanya kenapa aku ke rumah sakit. Tidak tanya apa yang kudapat. Aku ingin bicara, ingin memberitahu. Tapi mulutku seperti terkunci. Aku tahu kenapa aku takut bicara. Karena aku tahu jawabannya cuma akan datar, atau bahkan tak peduli. Mungkin dia akan bilang, kita cari pengobatan, dengan nada profesional. Mungkin dia akan merasa terganggu karena itu berarti aku tidak bisa ikut acara keluarga atau tampil di depan publik. Bukan karena dia peduli padaku,
Tapi karena aku bagian dari citra yang dia bangun. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di balkon, memandangi langit. Hening sekali. Aku tiba-tiba ingat, dulu aku suka menulis puisi. Waktu SMA, aku sering menulis di buku catatan kecil. Tapi sejak menikah, aku bahkan tidak punya buku harian lagi. Seolah hidupku bukan milikku, tapi milik orang lain. Sekarang aku bertanya-tanya, kalau aku mati nanti, siapa yang akan benar-benar kehilangan aku? Bukan sekadar kehilangan seorang menantu, istri, atau anak. Tapi kehilangan aku sebagai manusia. Mungkin tidak ada. Dan itu menyakitkan. Aku meremas kertas hasil diagnosa itu. Lalu meletakkannya di meja, berdiri, dan berjalan kembali ke kamar. Aku tahu satu hal malam itu, aku tidak akan menghabiskan sisa hidupku dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kalau hidupku cuma 6 bulan, maka 6 bulan ini akan jadi hidup yang benar-benar aku jalani. Apapun risikonya. Keesokan paginya aku bangun lebih awal dari biasanya. Mata masih berat karena semalaman hampir tak tidur. Tapi entah kenapa, ada semacam dorongan untuk segera berdiri. Mungkin karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa harus melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Aku turun ke dapur. Bibi Lilis, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di rumah ini, sedang menyiapkan sarapan. "Bu, mau saya siapkan teh hangat seperti biasa?" Tanyanya sambil tersenyum kecil. Aku mengangguk. "Iya, teh hangat aja, ya." Duduk di meja makan, aku memandangi piring-piring yang tertata rapi. Sudah berapa lama aku tidak benar-benar menikmati makan pagi? Di rumah ini, sarapan lebih seperti formalitas. Untuk menunjukkan kepada siapapun yang kebetulan lewat bahwa kami adalah keluarga harmonis. Padahal, kursi Arga hampir selalu kosong. Anak kami, Livia, sudah pindah ke luar negeri sejak 2 tahun lalu untuk kuliah. Dan aku lebih sering makan dalam diam, sekadar menyuap nasi supaya perut tidak kosong, bukan karena lapar. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar. Ibu mertua masuk ruang makan, masih mengenakan daster satin dan rambutnya yang setengah disanggul. "Kamu sudah siap buat acara nanti siang?" Tanyanya tanpa basa-basi. "Siap, Bu," jawabku pendek. Dia menatapku tajam. "Jangan buat drama. Ya, ini acara penting. Banyak keluarga besar di sana. Kamu tahu posisi kamu, kan?" Aku tersenyum kecil. Saya tahu, Bu." Dia tak merespons. Hanya mengambil segelas air dan duduk di seberang meja. Beberapa menit kemudian, dia mulai bicara lagi. "Kemarin ada kabar soal kamu ketemu lagi sama Mbak Tania, adiknya Tang Qianlan itu. Kamu tahu kan, keluarga mereka nggak bisa dipercaya." Aku menoleh pelan. "Saya ketemu dia di rumah sakit. Nggak sengaja." Nada suaranya ketus. "Orang-orang bisa saja salah paham. Kamu harus jaga sikap. Jangan sampai orang berpikir kamu bawa informasi keluar." Aku ingin tertawa. Sejak kapan hidupku seperti cerita spionase? Aku bahkan tidak tahu rahasia apa yang mereka takutkan bocor. Mungkin karena aku dianggap terlalu diam, terlalu tenang, mereka jadi curiga sendiri. Mereka tak tahu bahwa aku diam bukan karena menyembunyikan apa-apa, tapi karena sudah lelah menjelaskan. Sore itu kami pergi ke acara keluarga. Aku duduk di sebelah Arga, yang dari tadi lebih banyak sibuk dengan ponsel dan rekan-rekannya. Dia hanya berbicara padaku kalau perlu. Saat kami berpapasan dengan sepupu-sepupunya yang cerewet, dia tersenyum, merangkul pundakku, membuat semuanya tampak indah. Padahal aku tahu, rangkulan itu tak bermakna apa-apa. Itu cuma simbol untuk menyenangkan orang lain. Selesai acara, dalam perjalanan pulang, kami duduk di mobil dengan sunyi. Aku ingin bicara,
Ingin sekali memberitahu soal sakitku. Tapi Arga sibuk membalas email. Jadi aku menunggu. Sampai akhirnya dia berkata, "Oh iya, papa kamu nelpon tadi. Katanya ada urusan penting. Kayaknya soal adikmu." Aku menarik napas. Sudah kuduga. Pasti soal uang lagi. Mereka bilang kamu belum transfer bantuan untuk usaha Bima yang kemarin. Tambahnya. Aku menahan diri agar tidak langsung emosi. Ini sudah keempat kalinya mereka minta bantuan untuk usaha adikku. Dan setiap kali, tak ada laporan jelas, tak ada hasil. Tapi aku tetap mengirim. Karena mereka bilang, "Kamu anak sulung, kamu punya tanggung jawab." "Kamu masih mau bantu?" tanya Arga. Aku diam sejenak. Lalu akhirnya menjawab pelan, "Aku pikir-pikir dulu." Dia menoleh sebentar. Seolah heran kenapa aku jawab begitu. "Kamu nggak biasanya ragu," katanya. "Mungkin sekarang aku sedang berubah." Dia tertawa kecil. Tapi bukan karena lucu. Lebih ke nada meremehkan. Lalu dia kembali menatap ponselnya. Sampai rumah, aku langsung naik ke kamar dan mengunci pintu. Aku duduk di lantai, memeluk lututku, dan akhirnya air mata itu keluar juga. Bukan karena dimarahi, bukan karena disalahpahami, tapi karena aku merasa benar-benar sendirian. Di rumah ini, aku hanya istri. Bukan perempuan. Bukan manusia utuh. Tak lama kemudian ponselku berdering. Nomor papa. Aku angkat. "Halo, Pak." "Lin, kamu sibuk?" "Baru sampai rumah." "Kenapa, Pak?" "Kamu bisa bantu Bima, kan? Dia butuh dana tambahan. Nanti dia kirim proposal. Ini penting buat kelangsungan usahanya." Aku baru dari rumah sakit kemarin. Ada hasil yang cukup serius." Diam. "Serius gimana?" "Aku sakit, Pak. Kan stadium 4. Hening lagi. Kali ini lebih panjang. Lalu papa bilang pelan, "Oh, tapi soal bantu Bima, kamu bisa pikirkan lagi, ya." Di situ aku tahu, tak semua kabar buruk akan mengubah apapun. Kadang, orang tetap hanya akan peduli pada apa yang mereka butuhkan darimu. Malam itu aku menulis sesuatu di buku kosong yang baru kubeli kemarin. Aku beri judul halaman itu, "Yang aku mau sebelum mati." Aku tulis satu persatu, meski masih ragu. Pergi ke pantai sendirian. Makan makanan yang benar-benar aku suka. Bukan yang pantai sosialita, itu. Bicara jujur ke Arga. Walau mungkin tak akan mengubah apapun. Menulis surat untuk Livia. Tidur nyenyak tanpa takut besok harus pura-pura baik-baik saja. Dan satu yang paling penting, hidup sebagai diriku sendiri, meskipun cuma sebentar. Karena ternyata, lebih menakutkan hidup sebagai bayangan daripada mati sebagai diri sendiri. Hari itu aku bangun dengan perasaan aneh. Seperti ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Rasanya bukan seperti bangun untuk menjalani rutinitas, tapi seperti membuka lembaran baru. Walaupun lembaran itu penuh coretan dan mungkin sobek di tepinya. Aku duduk cukup lama di ranjang, hanya memandangi jari-jariku. Jemari yang selama ini sibuk memegang gelas tamu, memegang payung saat mendampingi suami di acara formal, atau sekadar dia mengepal di balik kebaya yang terlalu ketat. Jemari yang hampir tak pernah kugunakan untuk hal yang kusukai. Aku ingat aku dulu suka menggambar. Gak bagus-bagus amat, tapi cukup buat bikin hatiku hangat. Tapi sejak menikah, semua hal yang aku suka seolah jadi tidak penting. Yang penting adalah citra, kehormatan keluarga, dan menjaga semuanya agar tetap kelihatan baik. Tapi pagi itu aku berpikir, kalau waktuku cuma 6 bulan, aku mau mulai hidup dari hal paling kecil. Jadi aku ambil pensil dan secari kertas bekas dari laci meja rias.
Lalu aku mulai menggambar wajahku sendiri. Wajah yang lelah, tapi tidak lagi sepenuhnya pasrah. Beberapa jam kemudian, Arga masuk ke kamar. Aku masih duduk di kursi dekat jendela. Dia menatapku, agak bingung. Kamu nggak siap-siap? Kita ada makan siang bareng klien nanti. Aku menggeleng. Aku nggak ikut. Arga mengernyit. Kenapa? Aku capek. Dan aku pikir aku nggak harus ikut kalau cuma untuk duduk diam dan senyum palsu. Dia mendekat, nadanya berubah jadi sedikit lebih tegas. Ini bukan soal senyum palsu. Ini soal tanggung jawab. Kamu tahu posisi kamu di keluarga ini. Aku menatapnya. Tatapan yang belum pernah benar-benar kuberikan sebelumnya. Tatapan yang tak lagi menunggu izin untuk merasa. Aku tahu. Dan karena aku tahu, aku juga sadar kalau selama ini aku cuma jadi pelengkap. Lin. Aku sakit. Gak. Dia terdiam. Sakit. Aku berdiri. Kanker stadium 4. Dokter bilang mungkin 6 bulan. Arga menatapku lama. Seolah dia sedang menilai apakah ini lelucon atau manipulasi emosional. Tapi aku hanya diam. Tidak menangis, tidak memelas. Hanya menatapnya. Dia menelan ludah. Kenapa nggak bilang dari kemarin? Aku mengangkat bahu. Kamu nggak pernah tanya. Aku melihat ekspresi di wajahnya berubah. Mungkin ada rasa bersalah, mungkin juga hanya bingung harus berkata apa. Tapi yang aku tahu, aku tidak butuh simpati dadakan. Aku butuh kejujuran. Aku minta satu hal aja sekarang, kataku pelan. Jangan larang aku untuk hidup sebisaku. Aku nggak akan ganggu urusanmu, nggak akan bawa aib ke keluarga. Tapi biarkan aku bernapas. Dia tak menjawab, hanya keluar dari kamar tanpa sepatah kata. Dan untuk pertama kalinya aku merasa lega. Siang itu, aku pergi keluar sendiri. Naik taksi online, tanpa sopir rumah, tanpa pengawalan. Aku minta diantar ke stasiun kereta. Bukan untuk naik, tapi hanya duduk di bangku panjang, mengamati orang-orang lewat. Lucu ya, betapa mewahnya rasanya bisa duduk di tempat umum tanpa takut dinilai. Aku beli teh tarik di pinggir jalan, makan gorengan, dan membiarkan angin mengacak rambutku. 1-2 orang memandang heran. Mungkin mereka berpikir, ibu-ibu kok dandan rapi duduk di sini. Tapi aku tidak peduli. Hari itu, aku merasa jadi manusia. Sore menjelang, aku mampir ke rumah tua mama di pinggiran kota. Rumah kecil yang dulu jadi tempatku tumbuh. Di sana masih tersisa beberapa barang lama. Album foto, buku cerita, bahkan boneka kecil yang sudah sobek di pinggirnya. Aku duduk di ruang tamu sempit itu, membuka album foto perlahan. Di dalamnya ada foto saat aku berumur 7 tahun, memegang kucing kecil dan tertawa lebar. Itu wajahku, sebelum dunia mulai menuntut terlalu banyak. Aku menginap semalam di sana, sendiri. Dan itu malam pertama dalam waktu yang sangat lama aku bisa tidur pulas tanpa rasa takut. Tak ada suara langkah ibu mertua, tak ada panggilan dari Arga, tak ada paksaan menjadi siapa-siapa. Besok paginya, saat kembali ke rumah utama, aku langsung menuju ruang keluarga dan duduk bersama ibu mertua. Dia menatapku dengan alis naik setengah. "Kamu dari mana semalam?" tanyanya dingin. "Dari rumah mama. Menginap." Dia mendengus. "Kamu pikir kamu bisa semaunya sendiri sekarang?" Aku tidak langsung menjawab. Lalu aku berkata, "Bu, saya minta maaf. Tapi saya sudah terlalu lama hidup untuk semua orang dan tidak hidup untuk diri saya sendiri." Dia hendak membuka mulut, tapi aku lanjutkan. "Saya nggak akan bikin skandal. Tapi saya juga nggak akan pura-pura baik-baik terus. Mulai sekarang, saya akan memilih yang membuat saya tenang. Bukan hanya demi nama baik keluarga." Dia menatapku lama. Kali ini bukan marah, tapi bingung.
Mungkin dia tak menyangka bahwa menantu pendiam yang biasa mengangguk tanpa protes, kini mulai bicara. Aku berdiri. Saya akan ke rumah sakit hari ini. Periksa lanjutan. Kalau ibu atau Arga mau ikut, silakan. Kalau tidak, saya bisa sendiri. Lalu aku pergi, meninggalkan dia masih duduk diam. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sadar bahwa melawan bukan selalu soal teriak atau marah. Tapi soal mengatakan, dengan tenang dan tegas, aku juga berhak hidup. Dan meski tubuhku mungkin sedang rusak perlahan dari dalam, hatiku mulai tumbuh kembali. Waktu berjalan cepat. Lebih cepat dari yang aku bayangkan. Rasanya baru kemarin aku duduk di ruang dokter, mendengar kalimat yang mengubah segalanya. Sekarang, tubuhku sudah tak sekuat dulu. Nafasku sering pendek, nyeri datang tiba-tiba, dan kulitku makin pucat. Tapi anehnya, aku merasa lebih hidup dari sebelumnya. Aku punya rutinitas kecil sekarang. Setiap pagi aku menyiram bunga di halaman, duduk di bangku kayu, dan menulis di buku harian yang kuberi judul, Hari Terakhir yang Penuh Hidup. Buku itu belum selesai, tapi isinya sudah cukup panjang. Bukan puisi atau cerita sedih, tapi catatan kecil. Rasa syukur, perasaan, hal-hal yang membuatku tertawa, bahkan kekecewaan. Aku ingin, ketika aku tak ada nanti, seseorang bisa membacanya dan tahu, aku pernah berjuang jadi diriku sendiri. Livia akhirnya pulang. Aku menunggu waktu yang tepat untuk bicara dengannya. Saat dia datang ke kamarku, matanya berkaca-kaca. Dia memelukku tanpa bicara, dan aku tahu dia sudah tahu. Aku minta maaf, Ma, bisiknya. Kenapa nggak bilang dari dulu? Aku usap rambutnya. Mama cuma nggak mau kamu pulang karena kasihan. Mama pengen kamu pulang karena kangen. Dia menangis di bahuku, seperti anak kecil lagi. Dan aku merasa, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, jadi ibu yang benar-benar hadir, bukan sekadar peran. Hari-hari berikutnya, kami lewati bersama. Masak bareng, nonton film lama yang dulu biasa kami tonton waktu dia masih SMP. Bahkan jalan ke taman kota hanya untuk beli es krim. Livia bilang, Ma, kenapa baru sekarang kita kayak gini? Aku jawab jujur, karena mama baru sadar, hidup nggak perlu selalu sempurna buat bisa bahagia. Arga, dia berubah. Mungkin karena rasa bersalah. Atau mungkin karena akhirnya dia sadar bahwa semua ini nyata. Dia mulai pulang lebih sering, duduk bersamaku walau kadang kami hanya diam. Dia ajak aku ngobrol, meski masih canggung. Dan yang paling mengagetkan, dia minta maaf. Suatu malam dia duduk di samping ranjangku, memegang tanganku dan bilang, aku terlalu sibuk jadi suami di atas kertas. Tapi nggak pernah benar-benar jadi pasanganmu. Aku hanya tersenyum. Setidaknya kamu masih sempat sadar. Kami tak bicara soal memulai lagi, atau memperbaiki yang rusak. Kami tahu, waktu kami bersama terbatas. Tapi itu cukup. Aku tidak butuh janji besar, hanya kejujuran. Satu hal yang juga kulakukan, aku pergi ke rumah papa. Kali ini bukan untuk menyerahkan uang, tapi untuk bicara. Aku bawa semua hasil periksaanku, kubuka satu persatu di meja makan. Papa menatap diam. Bima ada di pojok ruangan, tampak salah tingkah. Aku nggak akan bantu lagi, Pak, kataku tenang. Bukan karena aku pelit, tapi karena aku butuh menjaga sisa hidupku untuk diri sendiri. Papa terlihat ingin marah, tapi suaraku membuatnya ragu. Aku sayang kalian, tapi sayangku selama ini lebih banyak menyakiti diriku sendiri. Aku cuma minta satu, jangan bebankan aku lagi. Akhirnya, dia hanya mengangguk. Mungkin karena sadar, aku bukan lagi Laras yang dulu. Atau mungkin karena dia juga tahu, waktuku tak lama lagi.
Hari-hari terakhirku kuhabiskan dengan damai. Aku menulis surat untuk Livia. Surat yang akan dibacanya nanti, saat aku sudah pergi. Isinya bukan pesan sedih, tapi pengingat. Untuk jadi perempuan yang tidak takut berkata, tidak. Yang tahu kapan harus berhenti menyenangkan orang lain, dan yang mencintai dirinya sendiri tanpa syarat. Pagi itu, saat matahari belum tinggi, aku duduk di kursi kayu kesayanganku. Sambil memeluk selimut tipis, ku tatap langit yang perlahan berubah warna. Livia duduk di sampingku, kepalanya bersandar di bahuku. "Ma, kamu capek?" bisiknya. Aku menoleh pelan. "Enggak, Mama, tenang. Dan itu lebih penting dari apapun." Dia menggenggam tanganku. Aku memejamkan mata. Di benakku, tak ada ketakutan lagi. Hanya rasa lega. Aku pernah terluka, pernah dikekang, pernah merasa tak berharga. Tapi aku juga pernah mencintai, pernah dicintai kembali, dan yang terpenting, aku pernah memilih untuk hidup dengan caraku sendiri. Ketika napasku mulai melambat, aku tak menangis. Aku hanya tersenyum kecil. Karena akhirnya, aku pulang ke diriku sendiri.